Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini. Terima kasih Tuhan, karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu sekali lagi di dalam hidup kami. Kembali kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Karena itu waktu nanti kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang. Ya, kita bersyukur kesempatan ibadah dan juga mendengar firman bukan sekadar kebiasaan, tetapi biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama. Hari ini tema yang saya angkat adalah The Greatest Invitation Ever. Tentu ada banyak undangan yang pernah kita terima selama hidup kita. Undangan pernikahan, undangan untuk hadir ke acara tertentu. Sekarang anak TK pun udah ada wisuda gitu ya. Anak SD, SMP, SMA, kuliah begitu. Ada undangan-undangan yang kita terima di dalam kehidupan. Tetapi ini kita akan bicara undangan terbesar yang pernah ada. Nah, ini yang kita mau sama-sama perhatikan. Realita hidup manusia, khususnya bagi kita yang bekerja di dalam semua kesibukan, rasanya tidak bisa, waktunya nggak pernah cukup begitu ya, untuk mengerjakan semua hal, baik pekerjaan, di keluarga, termasuk apa yang kita inginkan. Dalam pekerjaan aja sudah begitu banyak hal yang mungkin kita harus lakukan. Belum lagi dengan kondisi manusia yang dipicu atau dipacu dengan semangat seperti ini gitu ya. Life is an ongoing race, so keep your pace. Dunia mengukur keberhasilan seringkali dari hal-hal ini ya, yang tercepat, tertinggi, terbaik, terefisien, dan seterusnya. Tapi realitanya bukan hanya saat ini, tetapi juga sepanjang zaman, manusia yang ketika terlindas dengan kerutinitasan itu menjadi hal yang menyedihkan ya. Ada muncul sifat egois ya, akhirnya merasa ya ini me time ya, gue butuh nih misalnya begitu ya. Tapi sesudah menikmati itu pun juga ada yang masih menikmati atau merasakan emptiness, dan hal-hal rutin harus terus kita kerjakan. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, saya pikir kita jangan takut sama rutin ya. Rutin sih baik ya, banyak hal dalam hidup yang kita lakukan itu rutin. Tapi hati-hati kalau itu jadi rutinitas. Mungkin kalau kita mau bedakan sedikit, rutinitas itu sudah menjadi sesuatu yang mekanis, yang begitu rupa tanpa lagi ada makna di dalamnya. Rutin baik, karena banyak hal dalam hidup rutin. Kita makan rutin ya, pagi, siang, malam misalnya gitu ya, kecuali yang intermittent ya. Terus kita juga napas itu rutin kan, tarik, lepas. Jadi hidup itu banyak hal yang rutin kok. Jangan takut sama kerutinan, tapi hati-hati, waspada kalau itu kemudian menjadi rutinitas. Nah, saya bilang tadi ya, rutinitas itu kayak mekanis saja, terulang begitu rupa tanpa kita melihat arti ataupun makna di dalamnya. Nah, di dalam situasi seperti ini, kita akhirnya menikmati undangan ilahi ini. Nah, ini ayat yang hari ini kita akan sama-sama pelajari. Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Kenapa saya katakan this is the great invitation ever? Karena Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu kondisi kita, dan Dia mengundang kita untuk menerima kelegaan.
Ada dua bagian kalau kita perhatikan ayat ini, mulai dari ayat 25 sampai 27, nanti kemudian 28 sampai 30. Kalau Bapak Ibu nanti perhatikan konteksnya, di atas ini Yesus mengecam beberapa kota. Karena itu kota-kota yang menolak dia begitu ya, atau orang-orang yang tidak mau percaya pada Kristus. Nah, ini lanjutannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini masih ada kaitannya dengan penolakan mereka terhadap Kristus di ayat sebelumnya. Nah, perhatikan ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi apa yang dimaksudkan dari ayat ini nanti kita akan perhatikan sama-sama ya. Bahwa ini menyatakan bahwa Allah berkenan hanya melalui Yesus. Jadi kalau kita perhatikan ya, diserahkan kepadaku oleh Bapakku, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Yesus justru di tengah penolakan itu menyatakan bahwa hanya dialah yang bisa menyatakan Bapa kepada manusia. Ya, lalu kemudian dari dasar ayat inilah kita lihat ayat terkenal ini ya. Yuk kita baca sama-sama ayat 28 sampai 30. 1, 2 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kadang-kadang kita membaca ayat ini kita lupa ya, di dalam Alkitab kita perikopnya itu mulai dari ayat 27. Ya, kalau Bapak Ibu nanti perhatikan ini sebenarnya satu bagian. Mulai dari ayat 25, 26. Kalau di Alkitab kita itu judul yang baru. Kadang-kadang kita fokusnya cuma sama ini ya, marilah kepadaku. Tapi mari kita pahami konteksnya ya, sesuai dengan kerinduan kita belajar Alkitab. Ini konteksnya ayat 25 sampai 27. Ayat-ayat tadi berbicara tentang Yesus yang memuji, memuliakan Bapa karena telah menyatakan kebenaran pada orang yang sederhana dan rendah hati, bukan kepada orang bijak dan pandai. Jadi ayat ini menekankan bahwa hanya melalui Yesus orang dapat mengenal Bapa, karena hanya Yesus yang benar-benar mengenal Bapa. Jadi mungkin saja waktu Yesus keliling ke kota-kota itu, yang menolak Yesus kan orang-orang yang justru mengerti hukum Taurat, para Farisi, ahli Taurat, tapi mereka tidak menyembah Yesus. Tetapi ada orang-orang yang sederhana. Murid Yesus kan sederhana ya, nelayan gitu ya, bukan orang-orang yang terpandang dan pandai. Nah, karena itu kalau kita lihat apa kaitannya ya ayat 25-27 dengan ayat selanjutnya. Nah, bagian ini menunjukkan otoritas Yesus kepada satu-satunya, sebagai satu-satunya yang dapat menyatakan Bapa. Sedangkan Matius 11:28, ini undangan tadi, mengajak orang untuk datang kepada Yesus karena Dia yang memahami dan menawarkan kelegaan sejati. Jadi kalau kita sambung ayatnya, otoritas Yesus di ayat 25-27 itu jadi dasar Dia mengundang kita untuk menerima kelegaan. Yang mengundang saudara dan saya untuk menikmati kelegaan itu adalah Yesus yang satu-satunya menyatakan Bapa kepada manusia. Kalau yang memberikan undangan itu mungkin presiden, ya dia cuma presiden atas sebuah negara. Tetapi yang mengundang kita adalah Yesus. Siapa Yesus? Itu yang kita baca tadi kan? Nih, Yesus yang dapat mengenal Bapa karena Yesus yang benar-benar mengenal Bapa. Jadi otoritas itulah yang memberikan kepada kita undangan. Nah, sekarang kita perhatikan undangannya ya. Apa yang terkandung dalam undangan Kristus?
Come to me all who labor and heavy laden, and I will give you rest. Inilah undangan dalam Matius 11 ayat 28. Awalnya saya pikir saya mengerti ya, tapi waktu pelajari gitu ya, iya ya, indah sekali pemahaman ayat ini untuk kita pahami. Apalagi kita tahu yang mengundang kita adalah Yesus yang menyatakan Bapa kepada kita. Berarti Yesus adalah Allah sendiri. Nah, dalam Matius 11, 28-30, kita menemukan esensi dari undangan ilahi yang tidak hanya menawarkan penghiburan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, ini juga bicara pemulihan. Dan tentunya akhirnya buat kita yang percaya, kita menikmati hidup kekal. Kita dikasih libur pun kita udah berasa mungkin lega begitu ya. Tetapi yang diberikan oleh Kristus adalah kelegaan yang kekal, kelegaan yang sejati, dan itu tidak mungkin ditawarkan oleh dunia. Nah, maka ayat ini mari kita coba lihat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi, nah ini jadi menarik nih. Ayat 29, pikul laku. Ya ampun Tuhan, katanya mau dikasih kelegaan. Coba kita pahami ya. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku. Perhatikan istilah ini. Belajarlah. Waktu kita memikul kuk, ternyata Tuhan minta bukan cuma tertekan oleh kuk itu, tapi belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi apa cara mendapatkan kelegaan dan ketenangan? Pikul kuk. Ini kalau anak sekarang gitu ya, katanya mau ngasih kelegaan disuruh pikul kuk, kena mental ya. Baru aja katanya dapat kelegaan. Caranya ini unik nih. Ayat 30 lebih gila lagi. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nah, ini yang kemudian membuat saya jadi bertanya begitu ya. Apa maksud ayat ini? Karena saya biasanya berhenti hanya di atas. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Kayaknya enak khotbah begitu ya. Mungkin saudara lagi stres, saudara lagi depresi, datang sama Yesus, habis semua, pergumulan selesai. Tapi waktu saya pikir saya nggak bisa cuma khotbahkan ini. Karena cara supaya mendapat kelegaan, pikul laku. Nah, akhirnya mau tidak mau belajar sedikit tentang kuk-kukan gitu ya. Apa sih kuk itu ya? Nah, jadi menarik saudara, di dalam dunia pertanian waktu itu, karena Yesus kan bicaranya, saya pernah bilang juga ya, Yesus tuh anak kampung ya. Kalau Paulus tuh anak kota. Jadi ilustrasinya Paulus tuh kekotaan ya. Yesus kedesaan gitu. Paulus cerita misalnya, aku bukan sembarang petinju. Wah, berarti Paulus nonton tinju kali waktu itu ya. Karena udah ada olimpiade kan ya. Aku pelari misalnya ya. Dia bilang prajurit. Nah, Paulus begitu. Kalau Yesus tuh sederhana. Bunga bakung, burung pipit. Nah, sekarang bicara kuk. Orang-orang pada masa itu yang ngerti pertanian, masyarakat agraris pasti mengerti kuk. Kuk itu adalah pikulan yang sebenarnya modelnya seperti ini, yang ditaruh di tengkuknya hewan. Jadi kalau kita lihat juga di Indonesia, di banyak daerah masih menggunakan itu ya. Ini bahasa Inggrisnya digunakan kata yoke. Kuk. Kira-kira bentuknya begini. Ya. Nah, ini sudah dari zaman Mesir kuno ya. Nah, ini biasanya, menariknya biasanya ini diberikan kuk kepada dua hewan yang akan menarik alat untuk memberikan menyuburkan tanah atau membajak begitu. Maka hewan itu dikasih kuk begitu. Dan kuk itu biasanya diberikan kepada dua hewan. Jadi itu pikul lakuk yang kupasang. Nah, sedikit ini interpretasi yang saya terima dari penggalian saya gitu ya. Kuk memasangkan dua binatang untuk sama-sama menarik sebuah beban. Oke? Binatang yang lebih tua, ternyata ada tekniknya juga. Binatang yang lebih tua, lebih kuat dan terlatih, biasanya dipasangkan dengan binatang yang lebih muda. Begitu konteksnya. Sehingga yang muda itu tahu metode yang tepat untuk menarik beban. Jadi cara melatih yang muda, pasangkan dengan yang tua. Kasih kuk.
supaya dia ngikut yang tua. Kira-kira begitu ya. Binatang yang lebih tua dan kuatlah yang bekerja lebih keras menarik beban sebenarnya, dibanding dengan yang lebih muda akan mengikuti dan meniru yang lebih tua. Sama lah ya kalau bapak ibu dengan anak-anak waktu mereka masih kecil kita main begitu ya. Coba kamu angkat, kesannya mereka yang angkat padahal mungkin kita bantuin begitu. Nah, ini konsep yang menarik untuk kita perhatikan. Ternyata kalau dibilang cooknya itu ringan, enak karena begini polanya. Makanya kita mesti mengerti sedikit dunia agraris pada masa itu. Nah, kira-kira kalau seperti ini menurut saudara, kita yang mana? Yang muda apa yang tua? Jangan sombong ya, kita yang tua nih. Yesus yang belajar ikut gua gitu ya. Jadi nggak enak juga ngomong Yesus binatang yang lebih, bukan Yesus yang lebih tua lah ya, yang ini ya. Nah, kita yang lebih muda. Dan ini menjadi hal yang menarik untuk kita coba kontekskan. Ketika kita menyerahkan beban kita dan memikul kuk dari Kristus, kita menanggungnya bersama Dia. Makanya waktu saya menghayati ini ya, seringkali memang kita bilang begini ya, aku serahkan semua pada Tuhan, terus aku nggak nanggung. Nggak juga gitu ya. Waktu kita serahkan sama Tuhan, ternyata kita pun masih menanggung beban yang sama, betul nggak? Coba bapak ibu yang punya pergumulan rumah tangga, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan apapun itu. Waktu kita serahkan sama Tuhan, nyanyi di persekutuan, di gereja, wah luar biasa, aku serahkan bebanku sama Tuhan. Pulang, masih sama? Masih ada kan bebannya? Suaminya masih itu? Istrinya masih itu? Hah? Tagihannya lunas? Enggak, teman-teman. Jadi sebenarnya hati-hati juga. Kita jadi euforia rohani. Kekristenan kalau tidak hati-hati bisa menawarkan harapan palsu. Dan waktu Yesus bilang, mari ikut aku, kamu akan dapat kelegaan. Ternyata bukan berarti bebas tanggung jawab. Kita suka gitu ya, gue yang nanggung, lu yang jawab ya. Maunya kayaknya kita yang free. Tuhan yang silahkan Tuhan kau kerja keras. Kalau aku memang anakmu, berikan berkatmu padaku. Kita lupa ya, waktu kita menyerahkan beban kita memikul kuk dari Kristus, kita menanggungnya bersama Yesus. Itu bagi saya hal yang sangat baru. Dalam arti selama ini kok ngertinya serahkan sama Yesus, kita nggak lagi campur tangan. No. Tapi maksudnya apa? Coba kita perhatikan ya. Yesus yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengerahkan kekuatan terbesar untuk menarik beban itu. Bebannya masih sama, situasinya masih sama. Tapi waktu kita memikulnya bersama Yesus, Yesus menolong kita melaluinya. Nah, lalu perhatikan, setiap dari kita sebagai pasangan yang lebih muda, lebih lemah dan kurang berpengalaman akan belajar dari Yesus bagaimana menarik beban, mengikuti apa yang dilakukannya dan meniru jejaknya. Kalau kita tanggung beban kita sendiri, apa kosakata yang muncul? Tuhan, gue kecewa, gue sedih, gue balas dendam nih. Aduh Tuhan, menderita banget hidup gue gitu. Itu kosakata kita waktu menanggung beban kehidupan. Tetapi waktu kita memikul kuk yang Yesus mau kita belajar dari Dia, maka Tuhan akan menolong kita mengubah kosakata kita. Bebannya mungkin masih sama, pergumulannya mungkin masih sama, bahkan ya hampir pasti sama ya. Waktu pulang masih di situ, keluarga kita, mertua kita habis dengar firman ini berubah. Mungkin mertuanya kita tetap sama, anak kita tetap sama, pasangan kita tetap sama, tapi kosakata kita yang sudah belajar dari Yesus akan berbeda. Kenapa? Semua beban yang saudara dan saya alami, sebenarnya Yesus pun pernah alami. Benar ya, jangan bilang, oh tapi kan Yesus tidak menikah. Tapi pergumulan-pergumulan hati yang terdalam itu sama. Iri hati, dendam. Yesus punya, dia tidak berdosa, tapi dia punya temptation. Dia bahkan digoda untuk mengikuti dunia. Tetapi Yesus melewatinya bagaimana? Bayangkan Yesus dibilang gila sama saudaranya. Itu kan beban juga ya. Waktu saudara-saudaranya bilang, wah ini saudara gue gila nih, ngaku-ngaku Mesias. Dia ditolak di kampung halamannya, dibilang gila sama keluarganya.
dikhianati oleh murid yang dia kasihi. Itu beban-beban kehidupan yang Yesus alami. Apa yang menjadi tindakan Yesus? Dia tidak membalas, dia tidak mencaci, dia malah dari kayu salib berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Itu yang Tuhan mau. Waktu kita menanggung beban kita, itu kosakata yang saudara dan saya harus belajar dari Yesus. Belajar. Tuhan sulit. Gimana di tengah-tengah situasi ini mengucapkan berkat, mengampuni untuk orang yang begitu menyakiti kita? Tapi kalau kita mau mendapatkan kelegaan, mari pikul kuk bersama Yesus dan belajarlah dari Yesus. Apapun pergumulan yang kita alami, belajar dari Yesus. Bahwa dia mengganti kosakata kita yang sibuk dengan diri kita, yang sibuk dengan dendam kita, yang sibuk dengan segala pergumulan kita. Sampai-sampai kita mungkin sulit untuk melihat Allah dan bersyukur. Jadi saya harap kita bisa paham ya. Kenapa Tuhan bilang kamu lega kalau kamu pikul kuk bersamaku? Karena ketika aku melewati semua pergumulan, ini kosakata baru dan kamu akan belajar dariku. Sehingga sekali lagi, pulang semua situasi mungkin masih akan sama, tapi kita belajar dengan cara pandang dan bahasa yang baru. Karena kita belajar dari Yesus. Kita mengikuti apa yang dilakukannya. Ya walaupun itu kadang ya sakitnya tuh sakit banget ya. Dikhianati oleh orang yang paling dekat misalnya. Di kantor aja kalau teman kita tahu-tahu dia nyalahin kita, dia tikam kita dari belakang tuh rasanya sakit banget gitu ya. Tapi kan itu mungkin terjadi, pasti terjadi. Dan apa yang kira-kira jadi respon kita? Gue lagi terbeban ini. Aku lega kalau bisa balas dendam dia. Tapi Tuhan bilang, ayo belajar ya. Saya waktu belajar hukum perjanjian lama, waktu kuliah hukum perjanjian lama itu baru ngerti juga ya. Saya pernah cerita juga, itu yang namanya retaliation law. Tuhan itu kan kalau kita baca tuh, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita pikir serem banget Tuhan ya. Ngeri banget kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ternyata itu hukum yang itu namanya hukum pembatasan hukuman. Retaliation law. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita ini makhluk tukang balas dendam. Di dalam dosa kita suka balas dendam. Kalau mataku rusak, aku rusak matamu, mata bapakmu, mata mamamu, mata anakmu, itu manusia. Makanya Tuhan bilang, kalau yang rusak mata gantinya mata. Kalau yang rusaknya gigi gantinya gigi. Kenapa? Karena kalau tidak, kau rusakkan mataku, ku rusakkan matamu, gigimu, kakimu, hidupmu. That is us. Kosakata kita, kosakata yang tidak mencerminkan siapa Kristus. Dan karena itu saudara, waktu mengerti akan hal ini yang saya bilang tadi, ini undangan terbesar. Undangan terbesar bukan untuk seluruh masalahmu selesai hari itu juga. Tidak. Kalau Tuhan mau masalah kita selesai, Dia bisa kok selesaikan hari ini juga. Tapi ternyata banyak kali proses yang Tuhan mau, belajar, pikul, kuk, yang kupasang. Belajar dari aku. Sehingga waktu saudara dan saya lewati pergumulan hidup, kita bisa punya cara pandang, kosakata yang berbeda. Dan siapa yang butuh ini? Ya semua manusia, karena semua manusia butuh Yesus. Jadi ini bukan undangan eksklusif sebenarnya. Dalam arti eksklusif hanya kepada orang yang level rohaninya tertentu. No. Hewan, binatang yang muda, kurang berpengalaman, come to Jesus. Ya, kalimatnya menarik sekali lagi ya. Come to Jesus. Makanya ada lagu itu, Lord, I come to you. Ya, aku datang kepadamu. Ini pernah kami bikin acara judulnya Come to Christ gitu ya. C-O-M-E ya. Come, Christ only my Emmanuel begitu. Dan saya tutup dengan kalimat yang biasa disampaikan kalau kita merenungkan dari Santo Agustinus. Kenapa Tuhanlah yang bisa memberikan kelegaan buat kita? Karena Tuhanlah pencipta kita ya. Santo Agustinus punya penghayatan yang dalam tentang mengapa kita dicipta. Kita dicipta untuk siapa? Kadang-kadang kita cuma nanya kita dicipta untuk apa. Tapi pertama kali
Coba tanya, kita dicipta untuk siapa? Waktu Allah ciptakan kita, Dia ciptakan kita untuk siapa? Ya untuk dirinya. Karena itu, kelegaan sejati kita waktu kita ada di dalam Dia. Nah, doa Santo Agustinus, "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you." Bahasa Inggris undangan ini, "Come to me, come to Christ, I will give you rest." Ya, kalau Indonesia, aku akan memberikan kelegaan. Tapi bahasa Inggris, bahasa aslinya sebenarnya lebih mengandung istilah istirahat. Dan Tuhan tidak hanya kasih istirahat sementara, karena istirahat yang kekal di dalam Dia itulah hidup kekal yang kita terima. Kiranya hari ini kita menerima undangan Allah, bukan undangan untuk tidak punya beban lagi, tapi mari ikut pikul beban dan belajar dari Yesus supaya kita bisa melewati pergumulan kehidupan. Amin. Itu yang bisa saya bagikan. Ada waktu mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing atau mau bertanya, saya persilakan. Ada? Ya, terima kasih juga Pak Aleng ngasih ayat ini ya, jadi saya belajar lagi. Jadi ini, ya silakan Bu. Nanya, mengampuni orang itu kan termasuk beban ya. Bagaimana cara yang baik untuk mengampuni? Ada kalimat begini ya, mengampuni itu sebenarnya kualitas kekristenan yang paling hakiki. Maksudnya gini, kalau kita mau tahu dia orang Kristen atau bukan, katanya jangan cuma lihat dia pakai salib kah, simbolnya apa, dia datang ke gereja kah, tapi tanya dia bisa mengampuni apa enggak. Itu ya, katanya itu paling membedakan lah kekristenan dengan yang lainnya. Dan memang tidak mudah. Kenapa? Karena itu kualitas ilahi. Dalam arti begini, dengan kekuatan kita, dengan kerapuhan kita akan sulit mengampuni. Pasti sulit. Tapi hanya kalau ada kekuatan dari Tuhan, kita dimampukan. Jadi kalau kita sampai bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, it must be a divine intervention. Makanya ada yang bilang begitu ya, mengampuni itu kualitas ilahi. Saya ingat Pendeta John Stott pernah bilang begini ya. Pendeta John Stott ini orang Inggris, teolog Inggris. Dia bilang begini, saya itu gak bisa nulis seperti Shakespeare. Kenapa? Saya bukan Shakespeare. Tapi kalau rohnya Shakespeare mampir masuk dalam saya bisa tuh nulis kayak Shakespeare. Maka dengan perbandingan yang sama, dia bilang kita itu manusia berdosa gak bisa mengampuni. Kita itu naturnya balas dendam. Hanya kalau roh Allah, Roh Kudus diam di dalam kita, Roh Kudus menolong kita bisa mengampuni. Jadi kalau sampai kita bisa mengampuni, itu pasti ada pekerjaan Roh Kudus yang mengubah kita. Dan perubahannya itu seringkali memang tidak drastis ya, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Jadi buat teman-teman atau saudara-saudara yang sedang memiliki pergumulan mengampuni, pertama yakin bahwa bukan kita yang sanggup mengampuni, tapi kuasa Allah, Roh Kudus yang menolong kita. Tapi yang kedua, mari pelan-pelan belajar menyerahkan diri. Nah, ini proses yang tidak mudah. Untuk beberapa orang mungkin butuh bertahun-tahun. Untuk beberapa orang ada yang mungkin simple. Jadi saya waktu belajar teori pengampunan begitu, ada yang bilang apalagi kalau itu udah disakiti luar biasa misalnya, itu apa ini disakiti luar biasa? Ternyata beberapa buku menulis untuk orang-orang yang mungkin pernah dilecehkan ya, atau pernah mengalami di-abuse atau bahkan sampai dilukai secara fisik. Nah, itu akan sulit mengampuni. Atau lebih sulit lah, pasti jauh lebih sulit. Nah, bagaimana memulainya? Pertama, yakin ada kuasa dari Tuhan. Yang kedua, saya pikir kita ikut yang Yesus katakan saja. Itu yang paling sederhana. Yesus pernah bilang begini, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu?
Orang jahat juga begitu. Waktu ada yang baik sama dia, dia juga mengasihi yang baik. Maka dia katakan, kasihilah musuhmu. Itu Yesus ngomong gitu ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Jadi saya pikir langkah paling awal dari pengampunan, selain kita sadar ada kuasa Roh Kudus, mulai berdoa. Kalau memang masih belum bisa ketemu, kalau ketemu sama dia kayaknya muncul lagi dendamnya atau apa gitu ya, start with prayer. Dan nanti ya Tuhan akan tolong juga kita pelan-pelan. Dan saya nggak tahu, masing-masing pasti punya pergumulan pengampunan. Dan biarlah kita berproses dengan Tuhan. Kalau sampai butuh, kalau itu sangat toksik, pengalamannya sangat menyakitkan, mungkin saudara butuh kontak profesional ya. Ada sekarang konselor Kristen, psikolog Kristen yang bisa menolong kita juga. Karena mereka diperlengkapi secara ilmu untuk menolong kita. Ada beberapa terapi-terapi yang kalau tidak tepat, hati-hati juga ya. Jadi ada saya lihat ya, maaf saya nggak menyinggung gereja tertentu atau organisasi tertentu, tapi dosen psikologi saya bilang begini, kadang-kadang tuh di retret-retret disuruh, ayo apa yang luka di hatimu keluarin gitu ya, terus apa semua disuruh begitu. Itu kayak luka dikorek-korek gitu. Terus udah begitu nggak dibalut. Jadi kesannya kalau dia udah keluarin, udah apa, siapa yang kamu nggak suka bapak gua, nggak suka mama gua, enggak gitu ya. Lalu kemudian, oh terima pengampunan Tuhan, terima pengampunan Tuhan. Tapi itu secara luarnya saja dan emosional, tidak sampai ke akar. Itu bisa jadi langkah awal, tapi di retret atau di tempat-tempat yang cuman kita ketemu singkat, itu nggak gampang menyembuhkan luka yang sudah menahun. Makanya dosen saya bilang, aduh banyak pendeta sekarang enak banget khotbah begitu ya, keluarin gitu, karena dia psikolog ya, dia konselor Kristen. Dia bilang habis itu kita nih yang bagian merapikan lukanya sampai sembuh. Itu kadang-kadang gak mudah. Jadi hati-hati juga, jangan terlalu mengorek-ngorek kalau ternyata itu tidak punya cara juga untuk pelan-pelan membalut, menutupi ini luka kita. Makanya mungkin butuh profesional. Kalau profesional tuh dia punya banyak terapi ya. Misalnya lihat ini hal yang kamu nggak suka, terus suruh tulis, coba masukkan ke situ ya. Jadi itu kan terapi-terapi yang dilakukan ya. Bukan cuma dalam nama Yesus hari ini tidak ada lagi sakit hati. Enak banget lu ngomong gitu ya. Soalnya saya ketemu satu teman gitu ya. Dulu saya pagi-pagi dia telepon saya. Gimana ya, dia telepon, Kak Alex tolong doain saya. Nah, kenapa? Doain apa? Mama meninggal tadi malam. Oh gitu. Meninggalnya kenapa? Dibunuh. Kaget saya. Siapa yang bunuh? Kemudian dia cerita, yang bunuh ternyata omnya sendiri. Jadi kayak om saudara jauh datang ke rumah, mungkin minta duit ke mamanya. Mamanya ya biasa mungkin ibu-ibu marah-marah dulu ya, ngomong-ngomong gitu, tapi mamanya kayaknya nggak kasih duit. Lalu dalam perjalanan keluar dari garasi, mamanya antar omnya itu, si omnya nusuk dari belakang karena udah kalap ya, butuh duit gitu. Diproses, masuk penjara gitu ya. Dan teman saya karena itu ya, ada keluarganya bikin berapa hari gitu ya, karena masih omnya. Jadi istrinya ini om, karena mungkin rasa bersalah gitu ya, datang juga di kebaktian penghiburan gitu kan. Dan tampang anaknya si om sama tante ini persis kayak bapaknya yang bunuh mama teman saya. Dia bilang, aduh Kak gimana ya, gue ngelihat anaknya aja, pengen gue bunuh juga gitu ya. Nah saya harus katakan, ya kamu berproses dengan grievingmu. Dan jadi mengampuni itu kadang kita nggak bisa cuma harus ampuni, lu Kristen, lu bener Kristen, ayo ampuni. Ini lukanya dalam banget gitu, mamanya dibunuh misalnya gitu ya. Jadi hari itu saya jadi mengerti juga ya, bahwa setiap kita dalam proses. Tapi mulai dari apa? Mungkin mulai dengan doa dulu. Seperti yang Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Gimana mengasihi? Berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Nah itu mungkin yang jadi proses yang kita harus lalui. Nanti dari situ kita lihat lagi Tuhan akan bukakan apa. Teman saya berdoa untuk orang yang melecehkan dia dari kecil. Karena tinggal satu rumah, masih hitungan keluarga, dia dilecehkan sekitar umur 6 tahun. Seorang laki-laki dilecehkan oleh abang sepupunya sendiri, laki-laki juga. Sehingga itu tuh, wah mentalnya luar biasa terganggu ya.
Sampai kira-kira umur 8 tahun, jadi dari umur 6 sampai umur 8 tahun, itu dilakukan biasa begitu rupa oleh abang ini kepada dia. Dan dia anak kecil, nggak tahu apa-apa. Begitu kemudian ketahuan sama keluarga, dan kemudian omnya atau abangnya ini diusir, nah dia tuh tumbuh dalam perasaan yang begitu tertekan. Hingga kadang-kadang malam-malam gitu lagi tidur bisa bangun teriak-teriak gitu ya, karena merasa sudah dilecehkan dan seterusnya. Dan dia berprosesnya cukup panjang. Nah, dalam percakapan satu kali dia sudah ikut konseling di sini, konseling di sana, pokoknya udah sampai minum obat juga begitu ya. Karena masa menjelang menikahnya itu dia sangat galau. Dan kemudian akhirnya dia waktu itu saya bilang, yuk kita berdoa sama-sama ya. Kita doa saja. Jadi saya bilang, saya nggak punya terapi apa-apa ya, doa lah ya, ikut yang Tuhan Yesus bilang. Saya nggak ngerti juga. Kamu udah ketemu psikolog, udah segala macam, diambil sekolah konseling yang sertifikat gitu ya, jadi sekalian berobat jalan gitu ya. Nah akhirnya waktu itu tiba-tiba dia telepon saya pas tahun baru tuh. Bang gitu ya, thank you ya. Saya bilang, apa thank you-nya? Kita kan udah doain ya sehari, karena itu masih saudara ya. Abang ini kan masih saudara, jadi kalau tahun baru masih datang ke rumahnya. Dia bilang setiap kali datang, tahun baru itu waktu yang tidak enak buat dia, karena buat dia akan ketemu lagi abang itu. Tapi dia bilang, hari ini, tadi saya lihat dia, kok saya bisa punya belas kasihan sama dia ya. Dulu kan kebencian ya, tapi itu setelah sekian belas tahun. Saya bilang, ya kita kan udah doain. Iya, tadi waktu dia datang gue malah sedih. Lihat dia, istrinya, anaknya, dia nggak kerja, istrinya nggak kerja, dia kerjanya serabutan, anaknya mesti butuh sekolah. Jadi teman saya malah matanya diganti dari kebencian melihat orang yang melecehkan dia. Tapi karena dia berdoa, Tuhan justru taruh kasih untuk orang itu. Nah itu saya bilang, itu pasti bukan kamu lah. Karena dia kalau gini, waktu itu saya kasih akses ya, kapanpun kamu butuh telepon saya. Telepon, abang tolong doain. Kenapa? Aku tiba-tiba keinget dia. Nah kalau dia keinget tuh dia bisa kayak gitu ya, di tengah bekerja gitu. Saya bilang ya stop dulu, tenang dulu, kita doa sama-sama gitu. Nah waktu kita kemudian doain orang itu, dalam waktu itu saya pikir iya Tuhan ubahkan pelan-pelan. Sekarang akhirnya dia sudah menikah, punya anak. Dan waktu menikah itu dia bilang, saya perlu cerita nggak sama calon saya? Saya bilang pikir baik-baik, karena ini akan jadi bumerang satu waktu ya, kalau misalnya ini. Tapi akhirnya kayaknya dia cerita ke calonnya, dan mereka sudah menikah, sekarang sudah ada 3 anak. Jadi saya pikir ada caranya Tuhan, tapi waktunya itu kadang-kadang lama ya, painful, dan butuh orang yang menemani kita berjalan. Kadang-kadang itu yang kita nggak punya. Oke? Ada lagi? Sorry jadi panjang, tapi itu penting ya, mengampuni itu. Sebenarnya orang yang kita sulit ampuni itu biasanya satu sisi juga orang yang mungkin dekat sama kita. Bisa jadi jauh, bisa jadi dekat. Tapi kata dosen saya, yang biasanya menyakiti kita, berpotensi menyakiti kita justru yang dekat. Ada bapak ibu yang minggu lalu disakiti oleh Joe Biden? Oh pak, dia kejauhan di Amerika. Siapa yang nyakitin kita? Suami, istri, orang tua, anak, bos, teman kerja. Itu yang suka nyakitin tuh. Jadi kadang-kadang memang saya pikir iya ya, kenapa disebut kualitas utama orang Kristen adalah mengampuni? Karena selama saudara masih berhubungan dengan manusia, pasti ada gesekan. Kemungkinan besar pasti ada gesekan. Maka itu yang kita harus lalui ya. Oke, saya harap ini boleh jadi pemahaman buat kita. Tuhan mengundang kita, tapi Tuhan mau kita berproses dengan Dia. Itu mungkin highlightnya hari ini. Amin. Mari berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kelegaan yang Kau berikan. Bukan ketika kami tidak punya lagi masalah, tapi kelegaan karena ada Tuhan yang berjalan bersama kami. Bahkan Engkau yang lebih kuat menanggung beban kami, dan bahkan mengajarkan kosakata yang baru, cara pandang yang baru, hidup yang baru, untuk melihat bagaimana kami bersikap dengan baik, meniru Kristus. Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Tolong kami semua boleh menanggapi undangan Allah dan melewati proses yang Tuhan izinkan. Mungkin buat sebagian orang tidak mudah, lama, tapi kami tetap
dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan. Dan bagi kami yang boleh mengalami perubahan demi perubahan, biarlah kami terus bersyukur. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena kuasa Allah, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami. Terima kasih, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.